Tadi dulu sebentar, ini closing statement. Ini closing statement bukan di ini. Ini kita selesaikan dulu Bung Eki dulu. Ini punya darah, saya leluhur saya jaga Nusantara. Ini closing statement, jadi nggak bisa ditegas-tegasin. Nggak bisa gitu. Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Studio Ezi TV. Kali ini temanya untuk 2024 benar-benar pas karena semua pihak pendukung para capres 2024 hadir di Studio Ezi TV. Kita langsung saja sapa satu persatu. Dari sebelah kanan ada M. Rafiq, selamat malam. Ini beliau pendukung Ganjar ya. Ada nggak asing lagi, Okta Sabil, selamat malam, pendukung Bapak Prabowo. Ada Bung Suawi, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung Bapak Airlangga Hartarto. Ada M. Rifki alias Eki Pitung, pendukung Bapak Anies Baswedan. Masuk tuh barang. Oke, pemirsa, jadi banyak lembaga-lembaga survei melakukan survei, cuman beberapa ahli politik menyebutkan bahwa itu adalah pesanan-pesanan tokoh-tokoh tertentu. Jadi kita akan langsung membahas dari beliau-beliau, tokoh eksponen pemuda Indonesia, bagaimana sih sebenarnya kekuatan capres di 2024 ini. Silakan dari Bung Eki Pitung untuk Anies Baswedan. Surveinya paling tinggi. Iya. Ini kenapa kita yang pertama ini jadinya? Ya berdasarkan survei Bung Eki. Oh gitu, alhamdulillah kalau begitu udah sadar diri gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pemirsa Ezi TV ya. Dan eksponen pemuda Indonesia, dan selamat malam buat Pak Suhawi, pendukung dari Bapak Airlangga, dan Bu Okta Prabowo, dan juga Adinda Rafiq dari Ganjar. Ya memang begini, pasca purna tugas beliau kemarin tanggal 16 Oktober, publik melihat bahwa jutaan orang ini sangat sejarah, mungkin barangkali bukan saja di Indonesia tapi di dunia ya, karena sepeninggalan jabatan gubernur gitu ya, pemimpin daerah, ini bukti dari bahwa rakyatnya itu mencintai, seolah-olah berat ditinggalkan oleh gubernurnya. Ini kan hasil dari sebuah kejujuran, ketulusan, dan bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Dan itu dibuktikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya sebagai warga Jakarta memang sangat melihat kepemimpinan dari Pak Anies ini menciptakan satu kesejukan, harmonisasi dengan lintas agama, lintas etnis. Walaupun banyak narasi-narasi dianggap politik identitas atau apa, itu menurut saya narasi sentimen saja. Sebenarnya yang dibuktikan oleh Pak Anies itu bertolak belakang begitu. Dan memang beliau karakternya tidak pernah menjawab cibiran-cibiran itu, dia hanya berkarya, berbuat, dan itu selalu disampaikan sama beliau. Dan bukti-buktinya lihat di Google aja gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat berdasarkan fakta, bahwa diketik aja prestasi Anies apa dan seterusnya. Yang kedua, pasca Nasdem ini deklarasi, ini menjadi satu sorotan partai-partai politik yang diprediksi dianggap Bapak Anies ini tidak punya kendaraan. Tapi ketika Nasdem berani mendahului dari peta politik yang ada,
mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, menurut saya ini sebuah karya yang benar-benar Nasdem itu melihat prediksi masa depan. Jadi bukan persoalan dia hari ini berbeda dengan koalisi yang sedang ada ketika Nasdem memang ada di koalisi pemerintahan, tapi dia memang melihat satu langkah ke depan dari semua figur. Dia membaca sangat jeli bahwa Bapak Surya Paloh melihat Anies ini adalah simbol daripada satu perubahan yang baik ke depan buat bangsa Indonesia. Saya pikir itu aja dulu, jangan banyak-banyak. Saya bisa yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bung Eki. Beri tepuk tangan untuk Bung Eki. Kita langsung ke Bung Rafiq nih, Ganjar Pranowo. Jadi head to headnya sebenarnya Anies Ganjar, tapi ada yang bilang dipasangin Ganjar Anies atau Anies Ganjar, nah kan gitu. Ya silakan Bung Rafiq. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang saya hormati senior saya di KNP, Kakak Eki Pitung ini. Nama kondangnya Eki Pitung. Sahabat saya Suawi, sama-sama di Golkar, dan sahabat saya juga ini tokoh pemudi Indonesia, Tum Okta. Ya. Terima kasih waktunya. Mungkin saya langsung aja terkait masalah pencapresan ya, di dalam mata tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Mengenai Ganjar Pranowo, kenapa kami mendukung beliau? Saya ini kader Golkar pertama yang mendukung Ganjar Pranowo sejak 1 tahun yang lalu. Kami dulu, kebetulan saya salah satu ketua umum relawan pemenangan Jokowi bareng sama beliau, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita. Memang bagi kami Al-Maun, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita, bagaimana mengawal program Nawacita Pak Jokowi. Nawacita 1, Nawacita 2. Nah setelah periode Pak Jokowi ini, kami menganalisa sosok yang pas di dalam kelompok kami yang kemarin bareng di Pilpres untuk melanjutkan Nawacita ketiga itu ya Pak Ganjar Pranowo. Kenapa salah satu kami juga mendukung Mas Ganjar? Karena selain bareng sama beliau kemarin, kita ingin melanjutkan ini Mas. Melanjutkan program-program Nawacita Pak Jokowi yang belum selesai. Bagi kami nggak pengen seperti periode-periode sebelumnya. Ganti presiden, ganti kebijakan. Ini kan pengen yang berkesinambungan. Karena seperti kita tahu, salah satu kelemahan bangsa kita kan blueprint yang disepakati untuk membangun Indonesia itu kan nggak ada. Misalnya blueprint 30 tahun, ada poin-poin khusus bidang tertentu yang disepakati oleh elit-elit nasional dan tidak akan berubah dan semua harus menjalani walaupun siapa rezimnya. Itu kan kita nggak ada kesepakatan tersebut. Makanya antitesanya, solusinya bagi kami dengan mendukung sosok Ganjar Pranowo untuk melanjutkan program Nawacita Pak Jokowi yang mungkin ada beberapa yang belum mencapai target. Seperti contoh melanjutkan IKN ibu kota negara dan lain-lain lah ya kan. Itu variabel mengenai pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Nah dari sosok dia sendiri, dari dulu kami melihat sosok pemimpin itu mereka anak-anak muda Indonesia yang memang lahir bukan dari anak siapa-siapa. Kalau kayak Pak Anies kan jelas dia tokoh pahlawan, artinya dia ada privilege. Kalau Pak Ganjar kan dia bukan anak siapa-siapa, yang dari bawah nol, bahkan pernah menjadi pedagang kaki lima di Jakarta. Nah bagi kami sosok-sosok tokoh Indonesia yang seperti itu mempunyai strong leadership. Karena dia memulai karirnya dari bawah. Dia fight, berjuang, sehingga dia bisa sampai sekarang. Secara psikologis, orang-orang seperti itu
pasti dia punya strong leadership. Karena sebagai presiden Indonesia yang dia hadapi itu bukan hanya rakyat, elit nasional, tapi ini politik internasional. Kalau dia nggak punya strong leadership, susah nanti ke depan. Nah, salah satu kita mendeteksi calon presiden yang kuat mempunyai strong leadership itu ya kita melihat latar belakang beliau. Beliau ini orang yang dari bawah. Itu. Dan bagi kami itu menjadi spirit. Bukan hanya spirit Al-Ma'un, tapi spirit seluruh anak muda Indonesia bahwa siapapun anak Indonesia. Oke, kita kunci di situ. Siapapun anak Indonesia. Dia kita kasih kesempatan yang lain dulu. Yang kita akan lanjut ke sesi kedua Bung Rafiq. Sebentar. Gitu. Oke, siap. Oke, kita langsung ke Mbak Okta Sabil. Salah satu pendiri relawan Mak Muda. Jadi berbeda nih dengan yang lain. Ini paling cantik sendiri dan memang dominan untuk Pak Prabowo. Jadi saya mau mendengar bagaimana mungkin pemirsa IGTV juga mau mendengar bagaimana Okta membangun mak muda ini bisa memenangkan Prabowo Subianto. Silakan Mbak Okta. Ya, terima kasih kesempatannya. Ada senior saya Mas Eki Petung. Meskipun berbeda, dulu sama pilihannya, sekarang berbeda. Ada Gus yang luar biasa sahabat saya dan dari NU beserta istrinya juga luar biasa pertemanan kami di Fatayat. Dan ada sahabat maupun teman konco ya, nongki dia sama beliau nih. Mengapa kami membuat satu relawan yang bernama MUD. MUD itu singkatan dari Emak Muda. Mak Muda ini kumpulannya kita tidak membatasi usia. Jadi usia berapapun asal semangatnya muda masuk boleh di Mak Muda dan memiliki kapasitas pemilih untuk nantinya di pemilu ke depan. Nah, ada 3 hal yang kami garis bawahi mengapa jatuh pilihan itu kepada Bapak Prabowo Subianto. Pertama adalah beliau sosok yang sangat tegas disiplin. Karena Indonesia ini rakyatnya manja-manja. Kalau tidak dengan ketegasan dan kedisiplinan, ini akan amburadul. Dan kenyataannya hari ini bisa terlihat sendiri dengan kapasitas pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak tegas. Saya tidak perlu menyampaikan siapa orangnya, tapi bisa dirasakan oleh kita semua. Poin kedua adalah mengapa kami memilih beliau, sikap dan jiwa satrianya selaku prajurit yang dibesarkan oleh militer, itu kecintaan kepada Indonesia tidak diragukan. Beliau sangat dikenal menjadi macan Asia dan kami berharap beliau menjadi macan dunia sehingga harkat dan martabat bangsa Indonesia bisa dihitung dan tidak dilecehkan di internasional. Poin ketiga adalah satu-satunya tokoh yang mau bekerja sama, membuang keegoisannya ketika sama-sama menjadi kandidat Pilpres hanyalah seorang Prabowo Subianto demi Indonesia bersatu. Kalau hal itu tidak ditemukan dengan pemimpin model seperti ini, Indonesia akan chaos. Dan emak-emak membutuhkan kedamaian, yang bisa menyatukan adalah Prabowo Subianto. 3 poin inilah kami membentuk relawan Emak Muda dengan berbagai unsur elemen, baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan kerakyatan, dan kekuatan kebersamaan. Itu saja Mas Gunawan. Oke, terima kasih Mbak Okta. Beri plus untuk Mbak Okta. Kita langsung ke Bung Awi nih. Sebagai tokoh kunci KIP Erlangga Hartarto nih ngegasnya udah bukan dari kemarin-kemarin udah lama kan begitu. Jadi semua dirangkul, semua dibentuk. Jadi KIP-nya masih ada sampai sekarang ya. Jadi silakan gambarannya Bung Awi untuk Bung Erlangga Hartarto potensi kemenangannya di 2024. Terima kasih Mas Gun.
Bung Eki, Ibu Okta, Uda Rafiq, ini tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Mungkin malam ini kami masih beda pilihan, tapi politik ya bisa saja sangat dinamis. Pertama, sebagai kader Golkar, memaknai bahwa memenangkan Pak Airlangga Hartarto sebagai Presiden 2024 itu berarti kami harus memenangkan juga Partai Golkar. Karena bagaimanapun Pak Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dan Pak Airlangga saat ini adalah figur atau sosok yang paling mungkin untuk didukung dan diperjuangkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Kenapa demikian? Di Golkar ini banyak orang hebat, banyak orang potensial. Di antara yang banyak itu, Pak Airlangga lah yang memimpin. Itu pertama. Yang kedua, Pak Airlangga ini juga bukan serta-merta karena sekarang menjabat. Sejak masih muda sudah jadi Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 57. Seperti itu. Sudah sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Di pemerintahan ya sempat jadi anggota DPR, pimpinan komisi. Terus di pemerintahan dari Menteri Perindustrian, sekarang Menko Perekonomian. Artinya pengalaman dan jam terbang ini memungkinkan untuk menjawab kebutuhan bangsa ini menghadapi tantangan zamannya. Itu. Lalu karena tadi diurut berdasarkan urutan survei, tentu ini menjadi pertanyaan. Karena kenapa kok surveinya masih rendah begitu? Ya memang Pak Airlangga ini mau jadi presiden, versi hasil pemilu, bukan versi hasil survei. Ya gitu. Nah, kenapa saya katakan versi hasil pemilu? Golkar ini sebagai partai yang sudah sangat senior, tersebar jaringannya sampai dengan desa dan kelurahan. Dari struktur partai begitu. Yang kedua, masih ada organisasi yang didirikan dan mendirikan Golkar atau Hasta Karya. Yang ini juga misalnya ada badan-badan otonomnya masing-masing. Ya gitu. Ya kemarin pada HUT, peringatan HUT baru kita panasin mesinnya. Mudah-mudahan ini menjadi makin masif dan masih ada waktu untuk makin disukai dan makin tertarik untuk dipilih. Karena kan tahapan election itu kan dikenal, disukai, baru dipilih kan kayak gitu. Ini tentu menjadi agenda dan perjuangan kami sebagai kader Golkar di seluruh Indonesia untuk melakukan tugas-tugas itu. Yang selanjutnya yang mau saya sampaikan, kenapa Golkar harus berpikir bahwa sekarang ini Golkar harus mengambil kepemimpinan tingkat nasional, dalam hal ini presiden. Sejak reformasi, kami melihat Indonesia ini makin kehilangan arah dalam semua dimensi. 30 detik lagi ya. Iya, karena Golkar lah yang berpengalaman mengelola negeri. Kalau mau jujur, kayak gitu. Dalam setiap tahapan. Sekarang ini kan masyarakat terpolarisasi, dalam banyak hal kita jauh tertinggal. Ini barangkali rakyat sudah harus kembali memberikan kepercayaannya kepada Golkar. Dengan memilih Golkar dan memilih Pak Airlangga Hartarto. Itu barangkali harapan kami. Oke, aplaus untuk Bung Awi. Jadi kita untuk para peserta semua boleh saling nanti ngebantah, mungkin kan giliran Bang Eki nih yang dapat giliran untuk Anies Baswedan. Bagaimana kekuatan raksasa medianya tuh benar-benar untuk 2024 tuh benar-benar digenjot. Saya dengar berita Satu TV sudah dibeli Pak Enggar.
Tiasto. Jadi memang dahsyat ini Bung Anies Baswedan. Jadi media di belakang, terus semua iklan bahkan yang unik-unik seperti bus diluncurkan hampir ke seluruh Indonesia kan dengan gambar Anies Baswedan. Masuk ke kapal. Jadi promosi Anies Baswedan itu sudah pokoknya udah top lah. Silakan Bung Eki. Untuk teman-teman boleh kalau ada yang enggak ini silakan bantah. Cek. Ya saya pikir seperti itu sah-sah aja ya dalam berpolitik, melakukan promosi dengan perangkat-perangkat kampanye gitu. Tapi memang selama itu dianggap tidak menyalahi aturan ataupun misalnya tidak menyalahi koridor hukum, saya pikir itu sah-sah saja. Cuma memang ini ada beberapa yang cukup menurut saya menggelitik ya, terutama sebenarnya kandidat dari dari Ibu Okta, Bapak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo itu di 2024 harusnya menjadi founding fathers gitu ya. Ini saya kacamata saya sebagai anak muda lah. Beliau petarung menurut saya. Yang kedua beliau juga menjadi bapak bangsa. Kenapa? Beliau melahirkan tokoh-tokoh sebenarnya yang sudah berhasil. Bayangkan ketika dia meramu Jokowi Ahok jadi di DKI Jakarta itu berkat tangan dinginnya Pak Prabowo gitu. Lalu Anies pun bagian dari orang yang disukseskan Pak Sandi gitu. Jadi semakin dia kencang menunjukkan dirinya untuk menjadi capres, menurut saya itu menjadi orang tidak menarik. Sebenarnya masing-masing karakter para pemimpin ini jelas. Enggak juga gitu lah. Ya enggak apa-apa, ini kan sabar dulu. belum. Jangan, maksud saya colek ya saya jadi bangun gitu kan. Jangan, belum diminta, ini kan lagi giliran saya nih Bu Okta. Dikit-dikit gitu. Iya kan giliran saya. Maksud saya udah 2 kali, udah 3 kali nyalon maksudnya. Itu udah yang jelas kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali itu sudah menjadi satu pemahaman dan peringatan buat dirinya bahwa ini yang maha kuasa itu sudah menentukan bahwa engkau adalah sang founding fathers yang menciptakan, dan itu yang menciptakan kader-kader pemimpin, dan itu juga tempat itu bukan tidak mulia. Itu kan kata begitu. Mas Eki, bukan kata ya, Tuhan yang Maha artinya, Esa. Ya, dicoba aja nggak apa-apa 2024. Nanti ntar kalau hasilnya begitu lagi kan nggak enak. Yang menang siapa, yang dilantik siapa kan gitu. Perjuangan itu tidak berbicara kalah dan menang. Bukan, saya kan tadi lanjut. Perjuangan itu berbicaranya bukan kalah dan menang. Kalau saya jadi Pak Anies, saya nggak mau dicalonkan. Wong saya dibesarkan oleh Pak Prabowo kok. Udah tahu Pak Prabowo duluan yang deklarasi, bukan Pak Anies gitu loh. Itu aja poinnya. Itu poin pertama. Terus ya kan poin Pak Jokowi kedua, juga sama dibesarkan sama Pak Prabowo. Betul. Dia nyalon juga nyapres. Nyalon silakan. Kita tidak berbicara masa lalu, berbicara hari ini gitu. Jadi kalau berbicara Bapak harus dijadikan sebagai Bapak bangsa, nggak perlu disampaikan sebagai Bapak bangsa, juga beliau sudah diakui menjadi Bapak bangsa karena jiwa satrianya, ya kan, dan siapapun bisa tahu perjuangan seorang Prabowo. Mengapa Mak Muda begitu cinta dan menyayangi beliau? Karena beliau memang ketika berjuang tulus ikhlas, dan orang yang terdekat dengan beliau bisa di cross check tidak pernah namanya terzolimi. Jadi sebelum ke orang jauh, di dekat dulu diamankan. Saya pernah menjadi bagian dari Anies. Saya keluar partai yang saya cintai di saat itu partai saya, dan saya mempunyai posisi yang sangat bagus di partai itu. Demi seorang Anies saya mundur untuk mendukung dia menjadi putaran kedua. Dan saya melawan ketua partai saya langsung. Dan itu tidak diragukan, bisa dicek gitu loh. Artinya mengapa hari ini saya tidak mendukung Pak Anies? Perlu diketahui, kalau saya jadi gubernur, saya keluarkan pergub mengenai undang-undang aturan anjing di rumah, susun dan apartemen dan lain sebagainya. Itu hal kecil, tapi prinsip gitu loh.
Nah, hal itu tidak Kita dilakukan. selesaikan Itu dulu, poin pertama. Sebentar, poin kedua, ya kan? Poin kedua, ya kan? Gitu. Poin kedua, mengapa kami juga tidak kembali? Enggak, itu di DKI loh, Mas. Hari ini semua sudah bebas di mana-mana. Saya mendukung Pak Anies karena dia Muslim awal itu. Kita kenceng-kencengan Muslim dan non-Muslim. Kita berbicara adalah punya visi frame yang sama. Tapi kenyataan di lapangan lebih baik Ahok. Dia disiplin jelas. Anjing tidak boleh masuk. Kucing tidak boleh masuk. Anies tidak melakukan itu terhadap kami. Ada dua orang Begitu. yang ini. Lalu kedua ya, proses komunikasi Mas Anies tidak seperti sebelum Anies yang saya kenal awal dengan Bu hari Okta ini. nasibnya sama kayak saya kayaknya. Oke, gitu. Ketika silakan, menyinggung Bung Egi, presiden saya akan menyinggung Silakan. balik. lanjutkan Bung Egi. Kalau saya tuh dalam diskusi nggak mau nyelak dari situasi itu. Makanya udah dipersilakan, itu namanya taat aturan main. Silakan Bung Egi Baik. tanggapannya. Apa yang dipersoalkan ini? Soal pergub atau emosional? Jadi gini, sebenarnya Dua-duanya Mas. banyak hal narasi hari ini Anies itu dilakukan dengan hal-hal politik identitas, politik-politik yang cuma bisa hanya berpuisi, berpuitis dan seterusnya. Memang itu kelebihannya Anies. Jadi dia udah bagus berkarya, berbuat dan memang mampu dia berkata-kata. Itu kelebihan seseorang, nggak boleh juga kita mendiskreditkan tiba-tiba karena ada dasar kebencian dan karena beda pilihan politik itu biasa. Tapi benar ya untuk motivasi sendiri PP-nya Anies Baswedan presiden gitu ya. Motivasi bagaimana maksudnya? Ya jadi di WhatsApp-nya dia langsung dengan ikon presiden. Benar itu? Enggak ada gitu. Nanti saya print screen. Gini, kalau yang dia selalu sampaikan bahwa cita-cita berbeda dengan misi. Kalau misi, dia mau sampai kapanpun dia hanya bisa dia tulis di buku bahwa misi dia akan membawa bangsa dan negara ini, pemerintah ini jika dia jadi presiden. Itu misi. Kalau cita-cita, kalau memang tidak sampai, ya sudah ada waktunya itu. Kalau cita-cita, oh ternyata dirinya dia sampai di sini gitu. Nah, dia juga nggak pernah mengklaim dirinya ini adalah udah jadi presiden atau apa. Dan banyak akun-akun palsu yang memang mengatasnamakan terusnya. Itu kita juga semua tahu, deteksilah semuanya. Jadi intinya memang Anies Baswedan ini hari ini memang dengan masa purna tugas dia banyak hal-hal yang sudah dibuktikan, hanya orang-orang yang belum move on, yang sementara dia sudah selesai saja masih dicibir, disatir gitu dengan kata-kata yang nggak layak gitu. Padahal dia tidak bisa membuktikan juga yang keburukannya apa dan narasi-narasi apa ya. Kalau yang namanya udah jadi gubernur tuh kan dia harus milik semua orang. Tidak ada tuh dibilang Anies adalah ekstrim Islam kanan lah atau apa. Padahal memang dirinya sangat tokoh pluralis, tokoh heterogen. Bahkan kemarin pun ada yang angkat beliau menjadi bapak toleransi. Artinya menjadi bapak toleransi itu bukan dia yang beri itu para gereja loh, para pendeta loh yang mengangkat beliau. Artinya dia seorang yang negarawan yang sudah dibuktikan, dan soal dia mau jadi atau tidak jadi presiden enggak, dia tuh berjalan dan mengalir saja, dan akhirnya dukungan banyak melihat, dia sadar diri bahwa dia 5 tahun dijadikan oleh orang yang namanya Prabowo misalnya, atau dengan tokoh-tokoh yang menganggap dia baik untuk memimpin DKI Jakarta, maka dia harus tuntaskan dulu 5 tahun. Dia nggak mau di pertengahan jalan dia langsung lompat pagar gitu. Dia selesaikan janji dia itu sebagai seorang yang muslim. Artinya dengan dia meyakini dengan warga, dengan para pendukung pada saat 2017, maka dia tuntaskan 5 tahun selesai dengan prestasi dia, dan setelah itu ya wajar kalau mau naik tingkat dan naik derajat, itu kan biasa dalam hidup. Begitulah kira-kira. Oke, Anies presiden ya. Anies for presiden. Oke. Langsung ke pendukung Ganjar nih.
Jadi kita udah lihat gambaran bagaimana Bung Eki Pitung sangat suka dengan sosok Anies Baswedan. Dia sebut negarawan dan tadi terakhir dia bilang Anies for President. Gimana kalau untuk Ganjar? Ya, terima kasih Mas. Mungkin mengenai Mas Ganjar, ya kita realistis aja ya. Dari seluruh lembaga survei, sampai saat sekarang itu Ganjar Pranowo itu number 1. Nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Anies. Artinya, nomor 1 Pak Ganjar, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Anies. Itu lembaga survei yang memang standarisasinya udah diakui kan. Termasuk di TV-TV. Artinya kalau kita sangat yakin peluang beliau untuk menang itu sangat tinggi. Untuk pembuktian elektabilitas, simple Mas. Berapa ibu kota, berapa pemilih Jawa Tengah? Jawa Tengah itu kalau nggak salah terakhir itu 27 juta. Sementara kalau bicara DKI, ya kalau Pak Anies ya dia cuma 7 juta penduduknya. Itu. Ini kalau kita melihat dari sisi posisinya sebagai kepala daerah ya. Nah, DKI heterogen. Kalau Jawa Tengah dia nggak heterogen, mayoritasnya Jawa. Dan saya yakin hasil survei itu benar itu. Tidak ngada-ngada gitu. Ditambah lagi Pak Ganjar itu ketua umum alumni UGM dengan jaringan alumninya yang luas. Beliau pernah Pak Ganjar tuh lebih kuat daripada 3 capres lainnya. Ya, ini realita hari ini loh. Dan versinya Mas Rafiq. ya, itu kan jelas. Jawa Tengah 27 juta pemilihnya, itu 70% Ganjar. Belum yang wilayah lain ya. Belum lagi kekuatan PDIP dan maaf Mas, kita kekuatan tim Jokowi sampai sekarang masih solid satu barisan. Dan bahasa tubuh Pak Presiden, analisa saya pribadi itu melihatkan bahwa arah beliau itu memang ke Pak Ganjar. Waktu deklarasi Anies oleh Nasdem, Pak Jokowi bersama Pak Ganjar. Kalau orang paham bahasa tubuh Jawa itu udah ngerti lah gitu. Gitu. Sepakat ini Presiden dukung Ganjar nih katanya nih. Cawi, Bokta, Bang Eki. Enggak lah kita. Air Langga. Prabowo. Nah ini antitesa Jokowi katanya. Kata Bung Lindan kan gitu. Saya ini yang saya takutkan di Anies ini cuma Kakak Eki. Bahaya dia kalau ini ngeri nih Kakak Eki nih. Dengan ada dia di Anies itu yang paling saya takutkan. Yang lain saya nggak takut. Masuk tuh barang. Nah, itu yang paling saya takutkan. Ngeri beliau ini. Ampun. Iya, terima kasih Pak Rafiq. Memang Ganjar sebentar lagi kayaknya juga bisa bergabung bersama Pak Anies kayaknya. Kita nggak tahu. Karena Kita lebih layak lah, lebih pantas itu. Lebih pantas karena saya ngelihatnya memang Ganjar Anies Ganjar atau Ganjar Anies? ya Anies Ganjar dong gitu. Ini narasi saja, artinya wacana. Saya ngelihatnya Pak Ganjar punya potensi, memang bagus. Dia juga lahir dan besar dari struggle lah ya, orang yang memang berjuang dari bawah begitu. Tapi kita lihat bahwa Pak Ganjar juga ya mau tidak mau, suka tidak suka hari ini juga Ganjar belum kelihatan partai politik siapa yang mendukung gitu ya. Artinya PDIP juga kan masih punya Puan dan ini masih statis lah begitu. Jadi artinya yang dulunya sebelumnya itu Anies dianggap nggak mungkin dapat partai dan seterusnya, sekarang hari ini di Nasdem langsung mendeklarkan begitu. Ini tinggal ritme aja ditunggu orang banyak itu PKS, Demokrat. Ini kan masih setahun lebih gitu. Jadi kalau semuanya bareng, nah itu nanti tidak ada pemberitaan. Ini kan permainan aja. Oke, Bung Rafiq lanjutkan, masih ada 1 menit. Saya kader partai Mas. Saya tahu variabel-variabel dalam memutuskan calon presiden oleh partai politik. Yang pertama pasti elektabilitas tertinggi dari lembaga survei. Itu sudah pasti. Ganjar Pranowo, semua lembaga survei number 1. Ini menjadi variabel dalam memutuskan kebijakan partai politik.
untuk mendukung calon presiden. Nah, mengenai PDIP, mereka punya pengalaman. Dulu saya ingat 2014, seluruh kader PDIP itu minta Bu Mega maju calon presiden. Tapi Bu Mega menyerahkan ke Pak Jokowi. Nah, kalau bicara kedekatan, Pak Ganjar lebih dekat ke Bu Mega dari dulu. Karena dia orang PDIP lama. Sementara Pak Jokowi kan dari sisi luar, profesional PDIP. Kan. Itu. Jadi kami tim Ganjar sangat yakin, optimis. Beliau akan mendapatkan kendaraan. Tapi perihal wakil presidennya ya itu dinamis. Kita nggak tahu lah ya lobby-lobby dari tokoh-tokoh nasional apa pertimbangannya. Kalau kami sih yang penting Ganjar harus capres. Kalau wapres kami nggak mau. Gitu. Cocok Ganjar Anies atau Ganjar Puan? Lo nggak mungkin Ganjar Puan mas. Satu partai kalah kita nanti. Nah, sudah ada yang deklarasi di ujung sono no. Ya itu kan Laskar biasa lah Ganjar dinamika Puan. PDIP yang kita tidak bisa ikut-ikut campur. Gitu. Disingkatnya Garpu. Terima kasih Bung Rafiq. Kita lanjut ke Mbak Okta. Mbak Okta, kita udah dengar apa gambaran dari Bung Eki, Bung Rafiq mengenai tadi kekuatan Ganjar dan Anies. Jadi masing-masing mengeluarkan jurus-jurus sakti dan kelebihan masing-masing capres di 2024 ini. Anies, Ganjar disebut negarawan. Nah, Prabowo gimana? Silakan, Mbak Okta. Tadi sebelum masuk sesi ini saya sudah paparkan di 3 pertemuan awal ada 3 poin tersebut. Ya toh artinya sangat jelas bahwa sebagai pendukung Pak Prabowo kami betul-betul kerja keras untuk memenangkan Pak Prabowo dengan misi yaitu tidak ada namanya politik identitas. Saya pernah terjebak pada politik identitas dan saya tidak pernah mau lagi masuk pada wilayah itu. Sehingga hari ini Indonesia membutuhkan pimpinan yang ada di 3 hal tersebut, yaitu ketegasan ada di Pak Prabowo, kecintaan terhadap NKRI ada di Pak Prabowo. Beliau tokoh yang tidak suka diadu domba. Kalau beliau mementingkan diri sendiri, beliau tidak akan pernah bergabung kepada pemerintahan ini. Tapi hal ini tidak dibuktikan. Beliau justru menggabungkan diri, membuang keegoisannya yang dulu sama-sama pernah menjadi kandidat, menurunkan tingkat keegoisannya menjadi anak buah seorang Presiden Republik Indonesia dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sudah diakui oleh negara Indonesia. Jadi saya yakin betul seorang Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan yang pastinya karena keikhlasan hati yang penuh tulus Allah akan menjabah, Tuhan Yang Maha Esa akan mengaminkan dengan gerakan yang sudah dilakukan oleh beliau menjadi kandidat ketiga kali bukan hal yang mudah. Artinya hanya seorang satria yang bisa melakukan itu. Itu saja Mas Gun. Oke, mungkin Jokowi Mega di Batu Tulis itu juga ada tanda. Itu sebenarnya di ke Prabowo atau memang Jokowi itu bisik-bisik ke Mega untuk itu? Benar. Kalau untuk persoalan pasangan saya tidak punya hak untuk menentukan meskipun saya adalah bagian dari pengurus partai DPP Gerindra tapi kami adalah orang yang taat aturan, taat protap dan taat keputusan. Jadi untuk siapapun pasangan Prabowo kami akan mendukung yang pastinya kami memegang peranan 01 karena 01 lah menentukan keindonesiaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Okta. Kita lanjut ke Bung Awi nih. Jadi sosok Airlangga Hartarto itu memang sosok yang memang mumpuni, pengalamannya juga luar biasa, nggak pernah takut dengan raksasa media seperti Nasdem kan. Ada Metro, ada Berita Satu. Langkah-langkah Airlangga, jadi kalau saya lihat dia sudah memobilisasi dari Sabang sampai Merauke hampir seluruh organisasi wartawan. Jadi saya lihat memang ada kemampuan Anies di media. Nah ini Airlangga juga saya lihat seperti itu. Jadi
seperti lagunya Perindo yang tiap hari didengarkan akhirnya begitu. Nah, Erlangga sepertinya juga memakai tadi media-media massa di seluruh Indonesia itu terkoordinir rapi. Silahkan Bung Abi. Iya. Golkar ini sebagai partai politik, mesinnya itu terpasang. Instrumennya itu ada. Dan siap bergerak. Tinggal bagaimana ini di-maintain dan digerakkan. Dan bagaimana memastikan gerakan ini sesuai dengan ritme yang dikehendaki. Di situ sebenarnya hakikat dan substansinya. Yang kedua, pertanyaan soal media massa. Tahun 2010 ke sini lah barangkali, sosmed belum seramai sekarang ya. Itu barangkali menjadi instrumen. Sekarang ini kan relatif, masyarakat ini relatif independen dalam mencari dan menyerap informasi. Taruh misalnya berapa banyak orang yang tiap hari nonton TV misalnya, kecuali di pedesaan ya. Tapi kalau masyarakat yang sudah perkotaan justru lebih familiar misalnya TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Bahkan barangkali berita dan informasi lebih banyak didapat dari semacam grup-grup WhatsApp misalnya dibandingkan nonton di berita atau nonton di televisi begitu. Itu. Tapi kalau misalnya masih di pedesaan mungkin. Tapi untuk urusan capres ini kan 60% pemilih itu di Jawa. Artinya sebenarnya siapa menang di Jawa, sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi, tambah Bali dan NTB barangkali sudah selesai pilpres itu. Ya makanya Ganjar Pranowo yang menang nanti Mas. Kayak gitu. Tapi memang ya siapapun kalau misalnya udah Rafiq mengharapkan Ganjar menang ya boleh-boleh saja. Tapi kan dalam dunia kontestasi ini kan bukan ruang vakum. Iya kan, semua bergerak, semua melakukan hal yang sama barangkali begitu. Ya, perang media massa kan sudah terlihat. Jadi kalau mungkin 2019 pakai buzzer, kali ini tuh intelek semua yang bermain. Seperti Prof. Romli kan untuk menjatuhkan Anies kan. Dengan tapi yang fakta-fakta yang bagaimana dia selalu diundang beberapa TV ya itu. Bahwa ada dugaan seperti itu kan begitu. Jadi perang media massa ini memang create-nya ini sudah para ilmuwan, tokoh, profesor. Jadi lebih keren. Nah, Golkar sanggup nggak itu seperti itu? Golkar itu kan mencoba untuk menyajikan fakta dan mengedukasi rakyat sebenarnya. Kami memahami bahwa yang kita kenal dengan atau istilah post-truth itu ya. Sekarang ini kan orang ini disajikan hoax hampir tiap hari. Fakta dimanipulir. Yang ini sesungguhnya sebagai bangsa tidak mendidik. Yang ini sebenarnya oleh Golkar coba dihindari. Kayak gitu. Kami lebih misalnya mengajarkan bagaimana masyarakat itu mengerti fakta dan mengalami apa yang dialami, yang dihadapi itu. Kayak gitu. Jadi memang sekarang ini orang untuk populer misalnya, ya mereka bisa nyampah di mana saja. Sekedar untuk populer. Ini kan seperti pepatah Arab, kalau mau terkenal ya kencing air zam-zam kan kayak gitu. Ini kurang lebihnya kan seperti itu. Sekarang ini orang itu untuk sekedar populer bikin yang aneh-aneh. Nah, ini sebenarnya yang menurut kami itu tidak mendidik. Makanya Golkar mencoba memberikan fakta yang real apa adanya. Misalnya kayak saya menyampaikan tentang Pak Erlangga misalnya, saya sampaikan tentang Pak Erlangga, bagaimana rekam jejaknya, prosesnya sampai menjadi tokoh misalnya. Itu kan fakta. Ya gitu. Daripada misalnya orang kan sekarang ini yang disajikan, taruhlah dari keempat putra-putra terbaik bangsa ini yang sekarang lagi digadang-gadang untuk jadi pimpinan nasional misalnya. Yang dikuliti oleh media kan kekurangan-kekurangannya. Kenapa kita tidak mencoba misalnya sandingkan kelebihannya? Ya gitu. Sehingga kita ini punya kebanggaan sebagai anak bangsa ini terhadap anak bangsa yang lain. Bukan dikuliti misalnya sehingga kita disajikan misalnya kebiasaan-kebiasaan untuk saling menjelek-jelekkan.
Kayak gitu. Masyarakat itu disajikan bahwa si A ini buruk, si B ini buruk. Sehingga seolah-olah pilihan itu terbaik di antara yang terburuk. Coba logika itu kita balik. Kayak gitu. Mari kita sajikan kebaikan-kebaikan masing-masing dari tokoh-tokoh itu. Sehingga semua masyarakat itu melihat kita memilih ini yang terbaik di antara yang terbaik. Sudah cocok gantiin Pak Mahfud MD beliau ini. Oke. Iya, saya tambahin dikit ya. Jadi mungkin Saya setuju ini pendapat Pak Suhawi bahwa yang muncul hari ini ke permukaan sebagai kandidat ataupun yang digadang-gadang tadi adalah tokoh terbaik bangsa. Itu seleksinya jelas. Pertama dari partai politik yang memang ketokohannya mumpuni gitu. Satu hal yang memang kita harus pahami bahwa biar bagaimanapun semua ada seleksi yang terbaik dari yang baik begitu. Nah hanya cuma media yang tadi disampaikan itu bahwa seolah-olah sekarang hari ini dikuasai oleh media gitu. Anies sudah menguasai media itu enggak juga. Media itu hari ini juga ada yang memang bisa pesanan, ada juga yang memang apa adanya. Tapi harus digarisbawahi, saya kebetulan juga memang main di grassroots dan main di middle-nya ya, di tengah kepada teman-teman media ataupun teman-teman media sosial. Itu murni mereka menjadi ya maaf dalam tanda kutip menjadi tentara-tentara media yang tidak dibayar, yang spontanitas, ikhlas karena memang dia tahu bahwa ini adalah simbol perubahan. ya, kemarin saya pernah ngelihat berita satu itu telak-telak menghajar Erlangga yang jelas-jelas membayar berita satu. Ucap Erlangga seperti dikutip XYZ plus agensi di suatu tempat di Jakarta. Itu berita satu loh. Ya, saya tidak bicara satu media, maksudnya berita satu yang dikasih pesanan apa gitu. Narasi media yang mendiskreditkan Anies juga banyak, media-media mainstream yang begitu. Itu panjang. Dulu ketika Prabowo juga melawan Jokowi juga sama, media-media mainstream itu menghajar dia sampai saya lihat gitu emosinya beliau itu kepada lo ini bukan begitu loh. Sampai Metro TV juga ya? Iya, semuanya itu disebut Metro TV, ya? kalau ini bukan punya gua gitu. Ya karena Artinya saya itu pernah di biasa. media besar zaman waktu itu presidennya Pak itulah. Sampai anaknya lahiran atau apa langsung perintah ke koordinator liputan, tolong liput si Pak ini lahiran Nah, apa. itulah kelemahan kita. Itulah media. Kadang-kadang media itu Justru KPI, ya Komisi Penyiaran Indonesia harusnya mensikapi itu. Jadi begini, frekuensi ini ruang publik, tidak boleh dimonopoli, apalagi hanya sekedar pesanan berita-berita pesanan. Itu. ya itu terus yang bentar, harus- saya lanjutkan dulu Pak. Jadi mengenai berita pemberitaan media itu satu. Memang kemarin pemberitaan Pak Anies itu semua media mainstream keluar itu semua. Enggak semua Pak. Saya juga ngelihat itu semua. Ada juga cuman sedikit betul gitu. Tapi lihat di Facebook, lihat di media-media sosial, lihat di TikTok, lihat di IG. Itu semua antusias saja menyampaikan. Karena dia sadar bahwa Anies hari ini dimusuhi kekuasaan gitu. Nah, kalau ada media-media yang hari ini memang mereka berubah, itu mungkin karena melihat memang sebuah karya, sebuah prestasi yang jelas. Jadi nggak ada juga kita merasa harus dipesan dan seterusnya. Jadi ini kan semua dinamis begitu, apalagi menjelang ini udah masuk tahun politik dan siapa yang mampu bisa bersaing. Saya setuju bahwa jangan lagi media ada pesanan, lalu jangan lagi ada pola polarisasi misalnya pembusukan atau pembunuhan karakter satu kandidat. Padahal itu hanya cuma sekian 0,000 sekian persen. Tapi ayo mari kita sama-sama ide dan gagasan ini yang kita kedepankan sebagai kandidat. Jadi bukan mencari kelemahan dan apalagi ada narasi di Twitter, di IG hari ini Denny Siregar itu ngomong bla 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 yang narasinya itu sampah menurut saya. Artinya jadi hal-hal yang ini kelihatan orang bahwa ini pesanan gitu. Jadi lama-lama itu akan mengerucut dan publik tidak bisa sekarang dibohongi dengan satu pesanan-pesanan. Semua natural dan apa adanya. Sekarang publik udah melihat itu. Ya kayak gitu aja kira-kira. Oke. Kita langsung closing statement aja nih. Kita udah mendekati 1 jam. Mungkin dari Bung Eki lagi.
Oke, ke Bung Rafiq silakan, Bung. Oke, terima kasih. Ya, saya cuman mau bilang, berdasarkan statistik Presiden Indonesia, mulai dari zaman Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Habibie Gus Dur, ya itu nggak lama ya, Bu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, bahwa dari statistik itu Presiden Indonesia itu harus ada angka O-nya di belakangnya. Ini udah Saya percaya itu. Prabowo Subianto, cuman dia nggak diterima kemarin di Jawa Tengah, kalah kan sama Jawa Timur. Ya bisa sama aja, kan sama aja kan Ya, kita orang tim ada Jokowi. udah ada mood jadi pasti insya Allah menang. Nah, kita tim Jokowi kemarin, jadi kita itu basis kita, bukan basisnya Pak Prabowo gitu. Makanya kami optimis Mas Ganjar Pranowo next presiden. Itu salah satu kajian dari politik primordial. Bisa kita lihat juga dari sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari Sumpah Pemuda ketika Yamin menjadi sekretaris yang ditunjuk ketuanya dari Jawa. Jangan lupa Erlangga Hartarto ada O-nya itu. Ya cuman dia ibunya agak Jawa Barat. Ya kan? Termasuk ketika kenapa Bung Hatta menyerahkan presiden kepada Pak Karno juga atas dasar itu. Ada nilai-nilai histori kebangsaan yang orang nggak kaji itu. Politik primordial ini kental. Kelihatannya aja kelihatan tabu, tapi di dalam permukaan, di dalam gerakan di bawahnya itu main gitu. Dan saya yakin Pak Ganjar Pranowo menang. Mengenai wakil presiden itu dinamis. Ya kalau memang Kakak Eki minta Pak Anies ya kita pertimbangkan lah ya kan. Atau Pak Erlangga atau Pak Prabowo ya silakan aja. Karena yang namanya elektabilitas tertinggi pasti pada berebut jadi wapresnya. Seperti zaman Pak Jokowi kemarin kan. Ada 3M itu kan. Oke, mungkin itu saja dari saya Mas. Oke, terima kasih Bung Rafiq. Aplaus untuk Bung Rafiq. Kita langsung acak ke Cawi dulu. Erlangga Hartarto menang. Nah gitu. Silakan closingnya. Ya, sebagai kader Golkar menjadi kewajiban bagi saya dan kader-kader yang lain tentu untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Selama itu menjadi keputusan partai, maka kami diajarkan untuk terus berjuang sesuai dengan keputusan itu. Nah, sampai dengan saat ini kami masih yakin dan optimis dan bertekad untuk memenangkan pemilu 2024 sekaligus Pilpres dengan menghantarkan Pak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu komunikasi koalisi yaitu sangat dimungkinkan di antara partai-partai politik yang ada. Dan kenapa saya sampaikan itu sangat dimungkinkan? Golkar ini tokoh-tokohnya itu relatif lebih banyak dengan spektrum yang lebih luas. Mantan ketua umum di Golkar saja yang masih eksis itu ada Bang Akbar Tanjung, ada Bang Abu Rizal Bakri, ada Pak Yusuf Kalla, ya kan, ada Pak Setnop misalnya. Dan sekarang ada Pak Erlangga Hartarto. Ini masih eksis dan masih ada semua. Nah, dan mereka ini mewariskan prinsip-prinsip, komitmen, jejaring yang menjadi
potensi Golkar untuk memenangkan pemilu dan menghantarkan Pak Erlangga Hartarto sebagai presiden pada tahun 2024. Nah, terkait dengan kemungkinan membuka koalisi dengan partai lain, ya kalau partai lain ini kan masih menjaga warisan ketua umum. Kayak gitu. Masih menjaga warisan ketua umum karena misalnya ketua umumnya ya dari dulu ya itu saja kan kayak gitu. Sehingga tokoh-tokohnya masih menjaga warisan ketua umum. Jadi agak berbeda sehingga sangat mungkin kalau misalnya partai-partai yang lain ini bisa bergabung dengan Golkar. Itu barangkali, terima kasih. Oke, terima kasih Cawi. Beri aplaus untuk Cawi. Oke, ke Mbak Okta tadi kan kita beri giliran terakhir karena paling banyak tadi. Silakan Mbak Okta. Ya, kalau tadi datanya beliau menyampaikan statistik, saya juga akan menyampaikan hari ini perempuan lebih banyak dan keberadaan emak muda mendukung namanya Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024, insya Allah menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia butuh seorang Prabowo Subianto. Indonesia tidak butuh politik-politik yang aneh-aneh. Indonesia butuh jiwa yang satria. Indonesia butuh orang yang mencintai Republik ini. Indonesia butuh orang yang tegas. Dan itu semua ada di Prabowo Subianto. Saya meyakini Indonesia akan lebih baik, akan lebih bangkit, dan kita sudah Partai Gerindra juga kemarin sudah berkoalisi dengan PKB, tapi itu berkoalisi dalam pergerakan untuk hitungan wakil dan lain sebagainya belum diputuskan sampai tuntas. Saya meyakini Pak Prabowo tidak menjadi 02 tapi menjadi 01 untuk Republik Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Okta. Oke, Bung Eki silakan Bung. Iya, saya hanya menarik dari beberapa kesimpulan yang teman-teman saya sampaikan. Sebenarnya kakeknya Prabowo itu adalah Margono Joyo Hadikusumo. Ini lingkarannya masih dengan Kiai Haji Agus Salim, dengan kakeknya Bapak Anies Rashid Baswedan yang bernama Abdurrahman Baswedan, di mana mereka para tokoh bangsa itu adalah jelas para pendiri kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan. Jadi kalau ada narasi misalnya Anies Rashid Baswedan dianggap bukan pluralis atau karena memang kebetulan keturunan dari ada bau-bau Arabnya, menurut saya dari kakeknya saja Anies Rashid Baswedan ini, kakeknya bernama Abdurrahman Baswedan, beliau adalah satu pahlawan yang memang mengkoordinir pada saat tahun 1934 gelar Kongres Arab, bahwa itu menyatakan sikap bahwa mereka adalah anak bangsa Indonesia semua. Dan menurut saya dia membawa ke PBB, ingin mengakui bahwa Indonesia merdeka, diakui di PBB dan negara Mesir, dan dia keliling gitu ke negara-negara untuk diakui negara merdeka. Jadi yang namanya narasi-narasi ini semua, Indonesia kalau mau ditarik dari zaman Gajah Mada dan seterusnya memang tidak murni Pak. Artinya masih ada darah keturunan dunia. Gak bisa, darah iya, tapi yang punya darah ini ada tanah adat, adat. Aduh sebentar, ini closing statement. Ini closing statement bukan di ini. Ini kita selesaikan dulu. Ini closing punya darah. Saya leluhur saya jaga Nusantara. Ini closing statement, jadi nggak bisa ditegas-tegasin. Nggak bisa gitu. Begini, slow lah. Silakan Bung Eki. Justru kita lagi mau cari. Kalau bicara sejarah, jangan dari tahun 1900. Sejarah politik kebangsaan dari sekalipun sebelum Masehi. Ini closing statement Pak Rafiq. Kita udah selesai ngomong satu-satu. Ini kita sayang closing. Belajar banyak buku, baca buku, belajar banyak diskusi-diskusi. Jadi waktunya sudah bukan, ini sudah selesai. Ya, silakan, jadi intinya saya berharap bahwa lepaslah kita ada bahasa-bahasa politik identitas, politik primordial atau apa, bahwa kita ide gagasan saja.
ide gagasan apa yang kita bisa bawa untuk bangsa Indonesia yang terbaik, program apa yang kita bisa sampaikan, itulah yang menurut saya publik sudah tidak lagi bisa dibohongi dengan kemasan-kemasan. Jadi itu aja. Jadi bahwa Anies tetap saya yakini dan kita yakini masyarakat Indonesia bahwa dialah yang terbaik untuk memimpin sebagai Indonesia menjadi negara gemah rimpah roh jinawi. Oke. Begitu aja kira-kira. Beri tepuk untuk seluruh panelis. Oke. Terima kasih Bung Eki, Bung Awi, Bung Okta, Bung Rafiq. Oke. Terima kasih, selamat malam. Oke, demikian pemirsa EZI TV, bincang-bincang kita dengan tokoh eksponen pemuda Indonesia. Di 2024 adalah pemilihan presiden dan kita sebagai rakyat Indonesia memilih orang-orang terbaik dari yang terbaik. Semoga pilihan kita tepat dan bisa memajukan Indonesia di 2024 dan 2050. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.